Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Oke, jadi seperti biasa ya, hari ini kita jumpa lagi di video aku. Jadi hari ini tuh aku mau masak beberapa menu karena besok udah memasuki bulan puasa. Jadi biasanya di tempat aku itu mengadakan acara punggahan di masjid. Biasanya 2 atau 3 hari sebelum acara itu ada salah satu warga, entah itu ketua RT ataupun kadus itu datang ke rumah. Jadi ngasih informasi kalau kita bakalan ngadain punggahan bersama itu nanti kita suruh bawa makanan. Karena mayoritas di tempat kami itu orang Jawa, biasanya ngasih taunya itu nanti bawa ambeng ya ke masjid. Oh ya, balik lagi ke topik masakan. Jadi yang pertama tadi minyak itu aku rendam dengan air dingin atau air biasa. Kemudian di sini aku mau nyiapin bahan-bahan buat campuran mie. Pokoknya ini tuh aku pakai bahan-bahan seadanya aja yang di kulkas. Tadi yang pertama itu aku potong-potong kubis, kemudian di sini aku iris-iris cabai hijau. Dan untuk rendam minyak itu nggak usah lama-lama. Kalau udah mulai empuk langsung aja kita angkat, kemudian kita tiriskan. Setelah itu lanjut, di sini aku mau bikin beberapa bumbu. Jadi yang pertama aku mau bikin bumbu dulu buat tumis minyak. Di sini aku pakai merica, ada garam, terus ada bawang putih, kemudian aku tambahin juga bawang merah. Seperti biasa ya teman-teman, bikin bumbu aku tuh selalu diulek walaupun bumbunya memang lumayan banyak. Karena memang nggak terbiasa pakai blender, kecuali memang lagi bener-bener males banget. Ini bikin bumbu minyak udah selesai, langsung aja kita sisihkan dulu. Kemudian sekarang lanjut mau bikin bumbu buat ngerebus ayam atau biasanya kita bilangnya itu ngungkep. Bumbunya di sini ada jahe, ada kunyit, terus ada bawang putih. Jadi biasanya aku tuh kalau masak ayam potong atau ayam negeri, jadi aku bumbuin dulu, direbus. Kemudian kalau udah diungkep atau direbus, kita buang airnya, baru kita bumbuin dengan yang ada rasanya atau ada cabenya. Tadi kan udah bikin bumbu buat ngerebus ayamnya, sekarang lanjut bikin bumbu yang pakai cabai. Ini bumbunya juga hampir sama, cuma aku tambahin ketumbar dan juga cabai sama bawang merah. Kalau menurut aku cabai segini tuh nggak banyak, karena kan nanti yang makan itu orang lain ya. Jadi ini aku cabainya sedikit aja. Kemudian kita tambahin bawang merah, terus lanjut lagi tambahin bawang putih. Nggak lupa kita tambahkan juga beberapa butir kemiri. Tapi rata-rata orang di gunung sini memang pada doyan pedes teman-teman. Nah, bumbu buat masak ayamnya udah jadi, sekarang kita sisihkan dulu. Bikin bumbunya udah selesai semua. Ini ada bumbu buat mie goreng, ada buat ungkep ayam, rebus ayam juga. Karena tadi tuh ayamnya dari kulkas, jadi aku rendam dulu di air. Ini pas motong-motong aja masih lumayan keras teman-teman, tapi ya udah bisa sih kita potong. Seperti biasa punggahan kali ini aku mau bikin 5 nasi bungkus. Karena warga di tempat aku tuh nggak begitu banyak, jadi kita bikinnya juga nggak banyak. Lagian juga nggak dianjurkan bikin sekian-sekian. Tapi umumnya atau biasanya itu bikinnya sekitar 5 bungkus. Nah, ini untuk ayamnya udah selesai aku potong-potong, kemudian di sini mau aku cuci dulu. Kita persingkat aja soal nyuci ayam. Di sini aku mau rebus ayamnya dulu. Ini aku masukin bumbu yang udah aku bikin tadi. Kemudian ayamnya kita masukin semua. Ini kan nanti yang kepake cuma 5 potong, jadi sisanya itu buat Akila karena Akila juga seneng banget kalau makan sama ayam. Kalau untuk lauk kita berdua orang tuanya, tadi pagi aku juga udah masak ayam. Gak lupa ini aku tutup, kita masak sampai ayamnya empuk. Kemudian di sini aku lanjut lagi mau ngukus mie yang udah aku tiriskan tadi. Memang agak ribet ya teman-teman masak mie dengan cara seperti ini. Tapi biasanya kalau masak mie dengan cara seperti ini tuh jauh lebih awet, jadi mie-nya itu nggak gampang basi. Biasanya kan ada ya mie yang kita bikin pagi hari tapi sorenya itu udah basi. Kalau ini biasanya sampai besok itu insya Allah nggak basi. Nah, ini mie-nya udah selesai aku kukus, kemudian langsung aja kita angkat. Dan supaya nggak ngempel jadi satu, di sini aku kasih minyak goreng. Ini kita aduk-aduk seperti ini supaya tercampur merata dengan minyak gorengnya. Kemudian lanjut aku tambahin kecap, jadi supaya kecapnya tercampur merata. Ini kita ngaduknya pas di baskom aja, jadi nggak pas dimasak. Oke, sekarang aku lanjut mau goreng ayam yang tadi. Memang agak ribet sih cara aku masak itu. Tadi ayamnya kita rebus dulu, setelah rebus ini kita goreng setengah mateng. Tapi aku memang beda teman-teman masak ayam kampung sama ayam negeri atau ayam potong seperti ini. Karena menurut aku kalau langsung dimasak, langsung dibumbuin tuh masih kayak bau sentrat gitu loh. Makanya aku rebus dulu, kemudian aku goreng, terus kita masak lagi. Tapi kan ya setiap orang itu memiliki cara masing-masing ya buat masak apapun itu. Nah, selesai goreng ayam, sekarang lanjut aku mau numis bumbu mie. Di sini aku tambahin cabai yang udah aku irisin tadi, kemudian tambahin penyedap rasa, lanjut tambahin gula pasir. Kalau bumbunya udah matang, kita masukin kubis yang udah kita potong-potong tadi, kita tumis lagi, kita masak sampai kubisnya matang. Nah, kalau kubisnya udah
mateng, minyak kita masukin, kita oseng-oseng dan jangan lupa sambil dikoreksi rasanya. Selesai masak mie, sekarang aku lanjut mau bumbuin ayam yang udah aku goreng tadi. Kita tumis dulu bumbunya sampai benar-benar matang karena ini ada jahe dan juga kunyit. Biasanya kalau nggak matang itu ada rasa getar gitu ya dari empon-emponnya ini. Aku tambahin beberapa lembar daun salam, ada penyedap dan juga ada gula. Udah pakai gula sebanyak itu masih ditambahin kecap, nggak apa-apa biar enak aja ya teman-teman. Nah sekarang kita masukin ayam yang udah kita goreng tadi. Jangan lupa tadi tambahin air supaya bumbunya itu bisa meresap. Kalau udah seperti ini kita ungkep dulu sebentar. Nah tadi pas lagi masak itu ada mamang sayur lewat, jadi aku sempat beli beberapa sayuran. Terus aku punya ide, kayaknya kita bikin bakwan aja deh. Tadi niatnya mau bikin roti tapi males banget, capek. Jadi ya udah kita bikin yang sat-set aja. Biasanya sih untuk punggahan itu aku selain bawa nasi ada bawa jajanan. Makanya tadi sempet bingung, di rumah itu nggak ada apa-apa, tepung terigu nggak ada, telur nggak ada. Untung aja tadi ada tukang sayur lewat, jadi bisa lah bikin apa namanya gorengan. Nah semua masakannya udah matang, ini kurang lebih sekitar jam 5 sore. Di sini mau aku bungkusin. Sebenarnya kalau nasi ambeng itu nggak dibungkus ya, jadi seperti bikin di baskom terus dikasih takir yang kecil-kecil itu. Takirnya itu terbuat dari daun pisang. Karena biasanya nanti mau dibagiin atau ditukar lagi, makanya ya udah kita bungkusin aja. Di sini untuk minyak aku campur dengan ayam, jadi bawah itu mie, atasnya terus aku kasih ayam. Kita masukin ke dalam plastik sekiloan, terus kita ikat seperti ini. Nah yang paling aku nggak bisa itu adalah membungkus nasinya. Di bawahnya itu aku kasih tatakan piring supaya lebih mudah. Di samping nasinya kita kasih lauk yang udah kita bungkus tadi, kemudian kita bungkus pakai kertas nasi. Di sini udah nggak ada staples, nggak tahu staplesnya kemana. Setengah hari nyari staples malah bikin pusing. Karet juga nggak punya. Jadi alhasil di sini aku karetin pakai ikat rambutnya Akila. Jadi pakai karet ikat rambutnya Akila. Nasinya udah kita bungkus dengan lauk, kemudian kita masukin ke dalam plastik, disandingkan dengan bakwan. Nah kalau semuanya udah kita bungkusin, kita siapin ini kain, kemudian tengahnya kita kasih baskom. Nah tinggal kita susun aja seperti ini. Oh ya teman-teman, biasanya di tempat aku kalau ada yang punya hajatan, itu kalau tetangga sekitar biasanya nyumbangnya itu seperti ini caranya. Jadi nanti di baskom itu isinya ada beras, ada gula, ada minyak, ada kelapa, terkadang ada kerupuk juga. Terus kita bungkus dengan kain seperti ini. Dari dulu sampai sekarang cara apa namanya nyumbang atau becek seperti ini tuh masih ada ya. Jadi beceknya itu pakai bahan-bahan masakan. Nah ini udah aku siapin, nanti tinggal suami aku aja yang berangkat. Kalau aku nggak mungkin ikut karena ada bocil, ditambah lagi ini tuh hujannya lumayan deras. Nah suami pulang kurang lebih sekitar jam 9. Ini pulangnya baskomnya itu tetap ada isinya. Jadi kita itu seperti tukeran gitu loh teman-teman, tukeran makanan. Isinya ya hampir sama, ada nasi, ada lauk pauknya. Karena hujan deras mungkin yang datang cuma sedikit ya, makanya ini nasinya itu kita dapat banyak banget. Dan sekian dulu ya teman-teman untuk video masak-masak hari ini. Pokoknya jangan lupa ikutin aku terus di video kegiatan berikutnya. Terima kasih.